Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Juretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 14 Februari 2025. Dan tentunya berita terupdate akan kami sajikan dan salah satunya informasi terbaru dari Senat Akademik PTNBH se-Indonesia yang berkumpul di Universitas Hasanuddin membahas dampak efisiensi anggaran pusat. Dan tentu sudah terhubung bersama kami rekan Fakih yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Fakih. Selamat sore Tribuners. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan bagaimana jalannya kegiatan di Universitas Hasanuddin pada hari ini? Silakan. Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum se-Indonesia berkumpul di Universitas Hasanuddin pada hari Jumat 14 Februari 2025. Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum se-Indonesia ini terdiri dari 24 kampus ternama di Indonesia. Kampus-kampus ini merupakan kampus dengan status perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Pertemuan ini merupakan sidang paripurna tahunan yang dilakukan oleh Majelis Senat Akademik PTNBH se-Indonesia. Khusus di tahun ini memang ada isu khusus yang menjadi pembahasan oleh para senat akademik dari 24 kampus PTNBH ini, terutama terkait dengan beberapa isu strategis yang menjadi tantangan di tahun 2025. Di antaranya seperti efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Sains yang juga ikut terdampak dari Impres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tentu diyakini akan berdampak terhadap suntikan anggaran dari kementerian terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Meskipun memang kita ketahui bersama bahwasanya PTN berbadan hukum itu memiliki otonomi sendiri dalam pengelolaan pendanaan, sehingga memang memiliki kekuasaan untuk menjalankan bisnis, karena memang sejak berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum, tentunya kampus tersebut mendapatkan alokasi anggaran yang menurun dari kementerian. Nah, di tengah itu ditambah efisiensi anggaran yang terjadi di 2025, PTNBH mengkhawatirkan suntikan anggaran dari pemerintah akan kembali menyusut imbas dari efisiensi yang telah berlangsung di pemerintah pusat. Sehingga pertemuan ini juga membahas isu strategis tersebut, sehingga nantinya akan ada rekomendasi yang dikeluarkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selain itu ada sejumlah isu strategis lainnya, seperti misalkan permasalahan tunjangan kinerja bagi para dosen yang selama ini dikeluhkan, yang tidak terbayarkan selama beberapa tahun belakangan. Hal itu juga menjadi perhatian bagaimana mengakomodir hak-hak yang harusnya didapatkan oleh para dosen yang ada di perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Isu-isu strategis lainnya terkait juga bagaimana dengan strategi pengembangan pendidikan menuju Indonesia Emas 2025. Isu strategis ini yang dibahas dalam sidang paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang insya Allah berlangsung 2 hari, pada hari Jumat hingga Sabtu di kampus Universitas Hasanuddin. Seperti itu rekan Vio. Baik, dan total ada berapa speakers atau mungkin narasumber yang akan mengisi agenda tersebut, rekan Fakih? Ya, ada beberapa yang memaparkan sejumlah hal, diantaranya tadi sudah memaparkan dari Universitas Hasanuddin sendiri, Profesor Jamaluddin Jompa, Rektor Unhas, yang memaparkan bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi tahun 2025 ini dan beberapa tahun ke depan. Ada 4 poin khusus yang diberikan oleh catatan oleh Prof. JJ, sapanya, yang kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang mana Rektor Universitas ini menyampaikan bahwa isu pertama terkait dengan pendanaan yang diprediksi akan semakin menyusut, padahal di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini tentu mengkhawatirkan karena bisa jadi berdampak terhadap uang kuliah tunggal atau UKT oleh mahasiswa yang bisa saja terdampak mengalami kenaikan imbas dari anggaran yang juga semakin minim dari pemerintah. Selain itu juga ada terkait dengan pemanfaatan aset, ya, yang juga sebagai perguruan tinggi negeri, memang sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum
memang memiliki otonomi terhadap pengelolaan bisnis, termasuk dengan pemanfaatan aset dan kemitraan dengan investor. Namun, meskipun memiliki kewenangan tersebut, Prof. Jaja menyampaikan bahwa masih ada tantangan-tantangan yang harus dilakukan, yang harus dipecahkan oleh PTNBH, sehingga perlu ada rekomendasi kepada pemerintah pusat. Selain itu juga dalam pengelolaan sumber daya manusia, rekrutan sumber daya manusia terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu bisa dilakukan secara otonom, namun saat ini masih kurangnya alokasi terhadap PNS itu menjadi keluhan juga. Keempat, terkait dengan bagaimana tantangan inovasi di tengah misi menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Tantangan-tantangan mengenai inovasi teknologi ini tentu menjadi perhatian juga oleh kampus Universitas Hasanuddin di tengah isu-isu lainnya di tahun 2025 ini. Nah, selain itu juga tadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang hadir melalui Zoom juga menyampaikan beberapa hal atensinya terhadap rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah pusat dan akan dipertimbangkan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan kementerian ke depannya. Seperti itu rekan Vio. Mungkin dari pertemuan tersebut, adakah rekomendasi atau solusi yang disampaikan oleh Majelis Senat Akademik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sekarang ini di perguruan tinggi? Hingga saat ini masih berlangsung sidang pleno. Ya, jadi para delegasi dari 24 universitas ini dibagi ke beberapa pleno. Kemudian masih berlangsung sidang pleno di kampus Universitas Hasanuddin yang tentunya membahas isu strategis tersebut. Tadi disampaikan oleh Kepala atau Ketua Majelis Senat Akademik PTNBH Indonesia, Prof. Ganjar, menyampaikan bahwasannya akan ada beberapa tahap pembahasan hingga nantinya akan ditelurkan rekomendasi kepada kementerian lalu diteruskan kepada Presiden. Intinya pertemuan yang digagas oleh Majelis Senat Akademik PTNBH Indonesia ini, kata Prof. Ganjar, untuk membahas persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan dari efisiensi anggaran, kemudian persoalan tukin atau tunjangan kinerja dosen terhadap bagaimana nasib perguruan tinggi ke depannya dalam menghasilkan generasi bangsa. Ini yang kata Prof. Guntur cukup mengkhawatirkan juga karena kampus dituntut untuk bisa menghasilkan alumni yang berkualitas dengan memberikan pelayanan maksimal dalam pendidikan dan pengembangan serta mampu mengabdi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, mesti ada tantangan-tantangan yang sebenarnya butuh solusi konkret dari pemerintah, termasuk dengan pengurangan ataupun efisiensi anggaran dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di tahun ini. Seperti itu rekan Pio. Oke, baik. Berarti hingga saat ini rekan Faki, apakah sudah ada informasi mengenai berapa persen peluang atau mungkin kemungkinan akan ada kenaikan UKT? Karena mengingat juga itu yang menjadi kekhawatiran dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di Sulawesi Selatan pastinya. Ya, memang kekhawatiran itu juga dirasakan oleh perguruan tinggi negeri berbadan hukum lainnya, seperti Unhas, Universitas Negeri Makassar, dan juga kampus-kampus lainnya di Indonesia. Tapi hingga saat ini memang belum ada pengumuman resmi terkait dengan kenaikan UKT secara bertahap mungkin ataupun langsung pada penerimaan mahasiswa baru nantinya. Cuman kekhawatiran ini yang coba dicegah oleh Majelis Senat Akademik PTNBH. Bagaimana menemukan solusi agar stabilitas keuangan dari PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ini bisa terjaga. Karena memang PTN ini yang sudah berbadan hukum memiliki otonomi untuk menjalankan bisnis agar bisa menghasilkan profit untuk akomodasi perguruan tinggi sendiri. Nah, namun memang masih membutuhkan suntikan-suntikan anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun jumlahnya tidak sebesar dari perguruan tinggi negeri lainnya yang masih belum berbadan hukum, namun PTNBH juga tentunya masih membutuhkan suntikan anggaran dari kementerian. Nah, ini yang coba diramu dalam pertemuan kali ini, bagaimana menemukan solusi titik tengah sehingga bukan mahasiswa nantinya yang terdampak. Sampai saat ini belum diketahui berapa besaran kenaikan UKT yang akan terjadi nantinya pada semester yang akan mendatang ataupun pada penerimaan mahasiswa nantinya di tahun 2025. Tapi untuk mencegah isu ini, untuk mencegah kenaikan UKT pada mahasiswa, Majelis Senat Akademik PTNBH turun tangan untuk menengahi masalah-masalah yang terjadi di kampus-kampus sehingga nantinya ada rekomendasi
yang bisa mencari solusi agar mahasiswa tidak terdampak seperti itu. Berarti selanjutnya rekomendasi yang nanti merupakan hasil dari pertemuan dari hari ini hingga hari esok akan beralih atau juga dilanjutkan ke tingkat mana lagi, rekan Fakih? Ya, rekomendasi dari Majelis Senat Akademik ini akan disampaikan langsung kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan ke depannya. Apakah akan ada perubahan kebijakan ataukah akan ada penambahan anggaran pada kementerian dan sebagainya, itu masih belum diketahui oleh Majelis Senat Akademik. Terpenting bagi Prof. Ganjar selaku Ketua Senat Akademik PTNBH adalah kali ini Senat Akademik bergerak untuk menemukan solusi dan ikut memecahkan masalah-masalah yang ada di PTNBH. Sehingga nantinya bisa menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fakih atas informasinya. Semoga hasil dari sidang paripurna yang juga melibatkan Senat Akademik PTNBH, Majelis, dan bisa membuahkan hasil hingga tidak ada kekhawatiran yang lebih jauh lagi. Selamat kembali bertugas rekan Fakih. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Chompa. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Boleh dikepalkan tangannya Bapak Ibu. Nama Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa para hadirin yang kami hormati, izinkan kami Ketua Senat Akademik Universitas 11 Maret. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri. Boleh naik atas panggung. Pada Ketua Senat. Boleh dikepalkan tangannya Bapak Ibu. nama Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa para hadirin yang kami hormati, izinkan kami Ketua Senat Akademik Universitas 11 Maret. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri. Boleh naik atas panggung. Pada Ketua Senat. Boleh dikepalkan tangannya Bapak Ibu. nama Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa para hadirin yang kami hormati, izinkan kami Ketua Senat Akademik Universitas 11 Maret. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri. Boleh naik atas panggung. Pada Ketua Senat. Boleh dikepalkan tangannya Bapak Ibu. nama Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa para hadirin yang kami hormati, izinkan kami
Ketua Senat Akademik Universitas 11 Maret. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri. Boleh naik atas panggung. Para Ketua Senat. Boleh dikepalkan tangannya Bapak Ibu. Agama Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Para hadirin yang kami hormati, izinkan kami Dengan ini sidang perdana Majelis Senat Akademik PTNBH tahun Ketua Senat Akademik Universitas 11 Maret. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri. Boleh naik atas panggung. Para Ketua Senat. Boleh dikepalkan tangannya Bapak Ibu. agama Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Para hadirin yang kami hormati, izinkan kami Dengan ini sidang perdana Majelis Senat Akademik PTNBH tahun ada di Indonesia, sehingga hari ini terlalu penting untuk tidak diabaikan oleh teman-teman dan diikuti bagaimana kemudian Majelis Senat Akademik ini bisa berkontribusi, memberikan pemikiran-pemikiran strategis untuk bagaimana mendorong peran perguruan tinggi di dalam menyelesaikan dan berkontribusi di dalam penguatan daya saing bangsa, menyelesaikan berbagai memberi solusi, tentu bukan menyelesaikan, memberi solusi terhadap berbagai isu-isu yang terkait dengan pendidikan yang selama ini memang menjadi konsen bangsa kita sebagai negara yang ingin menjadi negara maju, mencapai Indonesia emas 2045 itu harus memiliki SDM yang berkualitas emas juga, dan itu peran perguruan tinggi sangat penting. Sehingga kehadiran seluruh PTNBH se-Indonesia di Unhas ini adalah bukan sekedar sidang-sidang pleno untuk organisasi, tapi lebih memikirkan bagaimana kemudian isu-isu ini bisa menjadi bahan untuk menjadi bahan rekomendasi tentu untuk seluruh pihak, terutama untuk pemerintah dan juga para stakeholder, pemerintah daerah dan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Oke. Salah satu isu krusial yang akan dibahas ini tentu PTNBH dalam hal ini kan adalah suatu model status perguruan tinggi yang tidak lagi diberi kewenangan yang cukup kuat, ya, diberi otonomi yang cukup besar, tapi tentu banyak tantangan yang dihadapi karena kita memang di fase-fase awal, ya. Salah satu tantangan tentu ini adalah masalah pendanaan, ya, masalah sumber daya manusia, karena pemerintah mengurangi subsidi untuk PTNBH, tapi kemudian PTNBH ini diberi semacam otonomi di dalam pengembangan berbagai strategi di dalam menyelesaikan isu-isu yang dihadapi, termasuk kebutuhan SDM-nya, kemudian masalah pendanaan dan sebagainya. Pengembangan universitasnya lebih otonom, tapi di dalamnya masih banyak tantangan. Ini yang akan dibahas sehingga ke depan PTNBH bisa menjadi model perguruan tinggi Indonesia yang bisa berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain. Kita nggak mau kemudian dunia mengenal kalau Indonesia emang perguruan tingginya biasa-biasa atau bahkan di bawah, itu kan nggak bagus tuh. Kita berharap ini adalah salah satu refleksi bahwa Indonesia ingin menjadi negara maju. Salah satu faktor kunci, salah satu indikator utama adalah kualitas perguruan tingginya, dan PTNBH adalah model yang ideal untuk bisa mencapai kondisi ataukah yang berdaya saing besar itu. Tapi untuk sampai ke sana memerlukan banyak strategi, kesepakatan, kebijakan. Inilah semua yang akan dibahas. Berarti ada rekomendasi nanti Prof untuk ke Presiden selalu, mungkin? Bukan hanya ke Presiden, tentu ke Menteri, ya, mewakili kan Presiden dalam umumnya. Kita pasti akan memberikan rekomendasi ini ke Menteri. Menteri juga akan hadir sebentar secara online
dalam mendiskusikan berbagai peran senat akademik secara khusus dan juga peran perguruan tinggi negeri pada umumnya dan tentu perguruan tinggi secara general lagi. Oke. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi hari ini. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Juretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.